Selamat bertemu dengan mata kuliah IKD, Ilmu Kealaman Dasar. Sebelumnya saya sampaikan salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur bahwa kita selalu diberkati dalam kondisi sehat, bisa bertemu dalam pertemuan mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Yang pertama yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa ilmu kealaman dasar ini merupakan salah satu mata kuliah wajib, terutama bagi program-program studi pada bidang studi sosial, ya. Seperti misalnya di Fakultas Hukum, kemudian di Fakultas Ekonomi itu ada program studi manajemen pemasaran, akuntansi, manajemen perdagangan, dan sebagainya. Kemudian juga di FISIP itu ada ilmu komunikasi, ya, administrasi negara, dan program studi sosial yang lain. Nah, mungkin ada yang bertanya, mengapa sudah difokuskan ke bidang studi sosial, mengapa harus belajar tentang ilmu alam, ilmu kealaman? Ya, meskipun hanya diberikan dalam bentuk dasar-dasarnya, karena nggak mungkin kita akan mempelajari secara keseluruhan dari ilmu alam ini. Tapi meskipun belajar di bidang ilmu sosial, kita perlu memahami dasar-dasar ilmu pengetahuan alam, ya. Yang pertama itu ilmu alam, ya, karena kita manusia ini merupakan salah satu bagian dari alam. Kalau kita tidak memahami kondisi alam semesta di mana kita berada di dalamnya, kita tidak akan bisa memahami, dan kalau kita tidak memahami kondisi alam, kita tidak bisa berperan aktif untuk ikut melestarikan alam semesta di mana kita hidup di dalamnya, dan kita tidak bisa berperan aktif untuk mendukung keberlanjutan alam semesta kita. Nah, itu intinya di situ, ya, mengapa mahasiswa yang belajar di bidang ilmu sosial itu harus mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan alam, ya. Nah, mungkin kalau di bidang hukum ada yang bertanya mengapa di Fakultas Hukum harus belajar ilmu pengetahuan alam. Nah, akan saya tunjukkan salah satu dasar hukum untuk penyelenggaraan mata kuliah ilmu kealaman dasar di perguruan tinggi. Itu salah satunya adalah keputusan Menteri Pendidikan Nasional, ya, nomor 232 tahun 2000, ini tentang pedoman penyusunan kurikulum, ya, terdapat pada pasal 10 ayat 2. Ya, jadi di dalam surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 232 tahun 2000, pada pasal 10 ayat 2 itu disebutkan bahwa IKD, ilmu kealaman dasar, itu merupakan salah satu mata kuliah pengembang kepribadian dan merupakan mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Ya, jadi kalau mahasiswa mempunyai pemahaman dasar-dasar ilmu pengetahuan alam, itu akan bisa menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Gitu, ya. Nah, ini akan saya tunjukkan tujuan dari penyelenggaraan mata kuliah ilmu kealaman dasar, ya, untuk mengembangkan dan memperluas wawasan pengetahuan dari mahasiswa, ya, serta membantu mengembangkan kemampuan personal untuk melakukan pendekatan persoalan pengetahuan alam dengan penalaran yang lebih komprehensif. Oke, ya. Kalau dilihat dari kalimatnya sulit, ya, tapi yang jelas seperti yang sudah saya sampaikan tadi, intinya bahwa kalau mahasiswa yang belajar di bidang ilmu sosial itu mempelajari juga dasar-dasar ilmu pengetahuan alam, itu akan mempunyai pemahaman dan wawasan yang lebih luas terhadap alam, sehingga mampu untuk melakukan pendekatan kalau ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan alam, ya,
mempunyai penalaran yang lebih komprehensif. Ya, jadi selanjutnya setelah mahasiswa itu mengikuti IKD, mengikuti mata kuliah ilmu kealaman dasar, itu diharapkan akan mempunyai kepekaan, ya, dan tanggap serta mempunyai rasa tanggung jawab terhadap berbagai permasalahan yang terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan alam, juga teknologi, serta lingkungan hidup dan kelestarian lingkungan hidup serta keberlanjutannya. Nah, arah dari penyelenggaraan ilmu kealaman dasar ini adalah agar mahasiswa mempunyai pemahaman dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup, sehingga dengan pemahaman dan kesadaran itu diharapkan akan bisa ikut serta aktif dalam menjaga lingkungan hidup secara arif dan bijaksana, bertanggung jawab, sehingga lingkungan hidup di mana kita berada di dalamnya itu akan terjaga keberlanjutannya, bukan hanya untuk generasi sampai anak cucu, tapi seterusnya bagi kehidupan manusia utamanya dan makhluk hidup secara keseluruhan yang ada di alam semesta. Nah, materi yang kita bahas di dalam IKD ini ada beberapa. Yang pertama, kita perlu memahami apa itu hakikat ilmu pengetahuan alam. Di dalam pemahaman ini nanti kita akan membahas tentang bagaimana tahap-tahap pemikiran manusia sampai lahirnya ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan alam, ya. Termasuk juga di dalamnya kita akan membahas metode ilmiah. Itu salah satu prosedur untuk mewujudkan adanya ilmu pengetahuan alam. Ya. Kemudian materi yang selanjutnya adalah alam semesta. Tadi sudah saya singgung bahwa kita sebagai salah satu makhluk hidup ini merupakan bagian dari alam semesta. Ya, sehingga kita perlu memahami apa dan bagaimana alam semesta itu, sehingga kalau kita bisa memahami, kita akan bisa bertanggung jawab terhadap alam semesta. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas di dalam IKD ini adalah biosfer, ya, tempat di mana makhluk hidup bisa melangsungkan kehidupannya, artinya bisa mendapatkan faktor-faktor kehidupan yang dibutuhkan di dalam biosfer itu. Ya. Kemudian materi tentang ekologi. Di situ akan dibahas konsep-konsep, ya, tentang ekologi, ya, di mana kita akan bisa memahami dari konsep-konsep itu untuk selanjutnya nanti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Materi yang selanjutnya adalah struktur dan fungsi organisme, ya. Dan juga perkembangan organisme, ya, supaya kita bisa memahami bagaimana struktur dari makhluk hidup, manusia terutama, juga makhluk hidup yang lain, hewan dan juga tumbuhan. Kemudian kita bisa mengetahui juga bagaimana dengan kondisi alam atau lingkungan itu bisa terwujud adanya diversitas atau keanekaragaman dan juga distribusi makhluk hidup sesuai dengan kondisi alam. Ya. Kemudian yang perlu juga dibahas di sini adalah mengenai sumber daya alam dan juga pengelolaannya. Ya. Kalau kita bisa memahami adanya sumber daya alam yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan di mana kita tinggal, kita bisa melakukan pengelolaan yang tepat, ya, sehingga terjaga kelestariannya. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting yang kita bahas di sini adalah perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Nah, nanti yang untuk materi ini yang kita bahas itu adalah untuk
teknologi yang mutakhir, artinya karena ilmu pengetahuan dan teknologi itu selalu berkembang, karena ini saling terkait ya, ilmu pengetahuan alam dan teknologi itu. Jadi perkembangan teknologi itu didukung oleh adanya perkembangan ilmu pengetahuan alam, demikian juga perkembangan ilmu pengetahuan itu didukung oleh perkembangan teknologi. Nah, maka kita perlu untuk membahas ini, untuk memahami ini, dan dengan adanya kenyataan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu selalu berkembang, kita perlu melihat, memahami ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbaru, gitu ya. Kemudian juga akan kita bahas di dalam IKD ini adalah isu-isu lingkungan yang sedang berlangsung, yang terutama untuk saat ini adalah mengenai pemanasan global dan perubahan iklim. Kita akan bahas itu supaya kita manusia yang merupakan bagian dari lingkungan ini, isu-isu yang ada di dalamnya bisa kita pahami sehingga bisa menentukan kebijakan apa yang harus diterapkan supaya isu-isu lingkungan yang membahayakan bagi manusia itu bisa dimitigasi, kemudian isu-isu yang bisa mendukung untuk keberlanjutan manusia dan makhluk hidup yang lain itu dikembangkan. Ya. Nah, maka dari hal itu kita juga perlu belajar atau memahami apa itu etika lingkungan. Ya. Dan untuk materi yang terakhir ini adalah pembangunan yang berkelanjutan, ya, karena manusia itu tentu ingin merasakan hal-hal yang selalu baru, maka dilakukan pembangunan. Nah, supaya pembangunan ini tidak merugikan keberadaan manusia dan makhluk hidup serta alam sekitarnya, itu perlu difahami poin-poin apa yang penting untuk diterapkan untuk menjaga keberlanjutannya. Maka kita akan membahas tentang pembangunan berkelanjutan. Nah, itu materi-materi yang akan kita pelajari bersama, yang akan kita bahas bersama di dalam ilmu kealaman dasar. Nah, sebagai penutup saya akan sampaikan ini salah satu aplikasi konsep ilmu pengetahuan alam di dalam kehidupan sehari-hari, ya, yang sekarang ini menjadi isu baru, ya, yang sebetulnya sudah sejak lama juga dirasakan itu adanya pemanasan global, ya. Bagaimana mitigasi perubahan iklim, di mana perubahan iklim itu adalah merupakan salah satu dampak dari pemanasan global. Oke, nah ini mungkin semua sudah mendapatkan materi ini, semua sudah pernah mendengar hal-hal yang akan saya sampaikan ini, bagaimana melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim. Ini adalah wujud dari kecintaan kita terhadap bumi, di mana bumi ini merupakan salah satu planet yang ada di alam semesta. Nah, cinta terhadap bumi harus dimulai dari diri sendiri dengan melakukan hal-hal antara lain, ya. Untuk mahasiswa semester 1 tentu sudah mendapatkan bekal pada awal pertemuan, ya, itu tentang Green Campus. Nah, poin-poin yang harus diterapkan dalam Green Campus itu bukan hanya untuk diterapkan di kampus, tapi diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada. Di lingkungan rumah, di lingkungan kampus, di lingkungan kita berorganisasi, dan dimanapun, ya. Antara lain adalah bagaimana kita harus melakukan penghematan air, penghematan listrik, kemudian melakukan 3R, reduce, reuse, dan recycle, ya. Membatasi penggunaan kertas, juga membatasi penggunaan plastik. Maka kita dihimbau untuk selalu membawa tumbler, ya, supaya tidak menggunakan botol air minum sekali buang, tapi bisa digunakan selanjutnya. Kemudian kita juga menghemat
menghemat penggunaan air tadi ya, sudah saya sampaikan ya, mengurangi penggunaan gas-gas aerosol ya, seperti parfum yang pakai gitu ya. Kemudian ini yang sudah banyak dilakukan oleh himpunan mahasiswa, itu adalah melakukan penghijauan atau reboisasi ya, karena ini yang merupakan salah satu hal yang seringkali salah kaprah, bahwa Green Campus itu difahami sebagai tindakan penghijauan, hanya satu itu, tapi sebenarnya kan banyak hal ya yang harus dilakukan untuk mendukung Green Campus itu ya. Tadi sudah saya sampaikan, demikian juga kita perlu untuk menghemat penggunaan energi untuk transportasi, maka juga dihimbau untuk menggunakan alat transportasi yang hemat energi ya, atau kita jalan kaki atau menggunakan transportasi umum ya. Jalan kaki akan lebih sehat ya, meskipun kita perlu waktu banyak ya, harus bangun pagi ya. Mahasiswa yang cowok-cowok itu biasanya susah bangun pagi ya, tapi kalau sudah niat saya harus mendukung Green Campus, biasanya bangun 6:30, kalau kuliah 7:30 ya bangunnya jam 6 supaya bisa jalan kaki ya. Oke, itu antara lain yang saya tunjukkan sebagai contoh bahwa ilmu kealaman dasar itu penting bagi kita supaya kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekian, terima kasih, sampai ketemu pada kuliah berikutnya.